Pagi-pagi. Pagi Mas Rofik. Ada jam ngajar gak hari ini? Ada Pak, full. Gimana ya Pak, biar anak gak bosan? Apanya? Kan saya ngajar full 1 hari. Nanti kita ngobrol siapa tahu bisa nambah wawasan kita. Oke Pak. Sudah dari tadi Pak di sini. Baru saja. Sini Pak. Anak-anak bagaimana? Masih terlihat bosan. Apa sudah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik? Maksudnya gimana Pak? Begini Mas, menurut pendapat di PMM, sebagai pendidik kita harus memahami dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka, sehingga kita punya keinginan terus belajar. Kita harus menyelaraskan peran kita sebagai guru, agar relevan dengan konteks murid dan konteks zaman. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk berakhlak baik, bertutur kata lembut dan penuh kasih sayang. Harus belajar mendengar pendapat secara atentif, memotivasi dan menginspirasi. Jadi, sebagai guru kita semestinya tetap belajar, senang belajar dan terus belajar ya. Betul. Biar saya bayarin. Wah, jadi enak nih. Bagaimana dengan mendidik dan mengajar? Ki Hajar Dewantara membedakan antara mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar, secara umum pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah tujuannya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya? Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yup, tepat sekali. Jangan lupa untuk mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Maksudnya, Begini, pendidikan senantiasa bergerak dinamis menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak sedemikian cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam dan zaman berbeda-beda. Kita tidak bisa mengubah, mencegah, lari dari perubahan zaman. Sehingga cara mendidik dan mengajar terus senantiasa adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus menerapkan asas trikon. apa itu trikon? Pertama, continue, artinya, pengembangan pendidikan harus dilakukan berkesinambungan, yaitu terus-menerus dan direncanakan dengan baik. Kedua, konvergen, mempunyai arti, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari sumber praktek baik yang dilaksanakan di luar negeri. Konsentris, memiliki pengertian bahwa, dengan pendidikan dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Pemahaman baru bagi saya. Continue, konvergen dan konsentris. Bagaimana melatih kecerdasan dan budi pekerti? Budi pekerti merupakan perpaduan, cipta rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik, tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan sebagai sebuah kertas yang terisi penuh, tetapi goresan itu belum jelas. Tugas kita sebagai pendidik, adalah untuk menebalkan, memperjelas, mempertegas arti dari goresan-goresan tersebut. Saya paham. Jadi, kita tidak menerapkan prinsip tabula rasa atau kertas putih pada peserta didik. Betul sekali. Bagaimana dengan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Pendidikan sejatinya, dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi, dan pengetahuan saja. Pendidik harus mendorong untuk menemukan pemahaman makna serta relevan dengan kehidupan masa depannya. Kok kelasnya kosong? Saya lupa, mereka di laboratorium. Walah,